Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hikmat-Mu di mana kami di pagi hari ini berkumpul untuk memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami bagaimana kami mengerti firman-Mu, mengawali pagi kami Tuhan, agar kami selalu berada dalam kehendak-Mu. Ini Tuhan doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dalam kitab Rut 4 ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, di zaman sekarang ada banyak sekali cerita yang menceritakan tentang ibu yang ditinggal mati ataupun ditinggal hidup oleh suaminya, dan ibu ini harus menanggung anaknya yang tersisa. Entah itu anaknya sisa 1 atau bahkan 3. Nah, kemudian ending dari ibu yang kemudian menjadi janda ini adalah anaknya kemudian menjadi sukses. Lalu anaknya juga kemudian berbalas budi kepada ibunya. Yang artinya kita lihat di sini bahwa penyertaan Tuhan pada dasarnya juga tidak akan berhenti ketika seseorang itu beriman, meskipun dia ditinggalkan oleh orang tersayangnya, meskipun ia berada di dalam titik terendahnya. Demikianlah firman Tuhan, di mana di sini kita diceritakan seorang Naomi yang mempunyai anak. Anak pertama yaitu Mahlon menikah dengan Rut. Anak kedua bernama Kilion, yaitu menikahi dengan seorang wanita yang bernama Orpa. Tapi Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-lakinya Naomi ini meninggal. Nah, Orpa, menantu anak keduanya, Orpa kemudian memutuskan untuk pulang kampung, dan tersisalah Rut yang menikah dengan anak pertama Naomi yang meninggal ini. Di mana di sini kemudian Rut hidup bersama dengan Naomi. Tapi meskipun kemudian Naomi merasa ia adalah janda yang hidup bersama menantunya, yaitu si Rut, tapi pada akhirnya Rut kemudian menikah lagi dengan Boaz. Dan juga Rut tidak lupa kepada Naomi dan kemudian berbalas budi kepada mertuanya ini. Yang artinya di sini dalam situasi apapun kita bisa melihat cerminan. Demikian juga dengan hidup kita yang terkadang penuh dengan berbagai kehancuran, kesedihan, kegagalan, ditinggal orang tersayang. Tapi penyertaan Tuhan pada dasarnya tetap berlanjut. Sama seperti Naomi yang awalnya ia merasa berada di titik terendahnya oleh karena 2 anaknya meninggal, dan kemudian menantu-menantunya pulang kecuali si Rut. Demikian juga kita yang terkadang di dalam kehidupan ini mengalami titik yang terendah, mengalami berbagai kesedihan, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, firman Tuhan kemudian menyapa kita agar kita mengawali pagi kita. Apapun situasi permasalahan kita, apapun pergumulan yang kita alami, kesedihan yang sedang kita rasakan, Tuhan tetap mendampingi. Tuhan tetap mengembalakan kita dalam setiap situasi kita. Seperti Yohanes 10 ayat 11 berkata, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Demikian juga kita akan terus digembalakan, dan kita tetap mempunyai alasan di dalam titik rendah hidup kita bahwa Tuhan masih memelihara. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus memberikan kita hikmat agar kita selalu menghayati
betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita yang selalu mendampingi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hikmat di mana Engkau memberikan kami bimbingan-Mu Tuhan, agar kami makin mengenal-Mu, bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap apa yang kami rasakan, kesedihan, titik rendah, dan kemudian pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan, ajari kami Tuhan, memang tidak mudah menerapkan firman-Mu, tapi kami percaya oleh karena penyertaan Roh Kudus, kami terus maju untuk tetap berbakti sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, awalilah Tuhan pagi ini Tuhan, bagi kami semua, apapun situasi, kondisi kami, sertai kami Tuhan, kasihi kami Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, dan jangan tinggalkan kami Tuhan. Dan Tuhan, berkati Tuhan seluruh kehidupan kami, kesehatan, perekonomian, hubungan keluarga, hubungan ke teman-teman, dan berbagai aspek lainnya Tuhan, agar kiranya Engkau terus memberikan kami berkat-Mu Tuhan, dan juga Tuhan berikanlah kami selalu hikmat-Mu agar kami selalu berada dalam kehendak-Mu Tuhan. Ini Tuhan doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua.